Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Kang Mustamid sebagai Direktur LBH Sunan Gunung Jati, kemudian Ketua PSI atau Pejuang Siliwangi Indonesia untuk Kabupaten Cirebon. Kemudian juga beliau sebagai dosen di berbagai universitas di Kabupaten Cirebon, termasuk di Universitas Muhammadiyah Cirebon, kemudian di AMIK ya, dan di apa namanya itu, salah satunya di pariwisata ya, Kang juga ngajar juga di Fakultas Ekonomi dan Akademi Pariwisata Yasmi Cirebon. Jadi beliau banyak sekali pengalamannya dan beliau pasti tentunya dengan berbagai kurikulum vitae itu juga sebagai pengajar, juga sebagai pejuang apa namanya Siliwangi dan pejuang hukum ya. Artinya beliau dedikasikan itu untuk masyarakat sekitar. Nah, akhir-akhir ini saya mendengar juga nih Kang, Akang sedang memperjuangkan hak asasi manusia di Pandeglang sana, jauh dari Cirebon sebenarnya ya, ujung barat sana. Untuk memperjuangkan hak asasi manusia ataupun hak kepemilikan tanah di daerah Pandeglang itu. Tepatnya di daerah apa itu, Kang? Ya, jadi gini, bahwa tanah yang sedang kita urus itu atau kita sengketakan itu ada di daerah Cibaliung, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Nah, sekarangnya Desa Sukajadi, Provinsi Banten. Nah, pada awalnya saya ditunjuk sebagai kuasa hukum pada tanggal 27 November 2018. Nah, ditunjuk sebagai kuasa dari Pak Karmali, ahli waris dari Pak Khalidin. Pak Khalidin itu adalah pemilik tanah, lahan tanah seluas 9.200 meter, artinya 1 hektar kurang. 9.200 itu 1 hektar kurang. Nah, itu milik cukup besar juga ya. Betul. Nah, itu milik Pak Khalidin. Pak Khalidin. Nah, Pak Khalidin ini adalah bapaknya Pak Karmali. Pak Karmali itu adalah ahli waris dan yang sekarang yang memberikan kuasa kepada saya untuk mengurusi tanah tersebut. Nah, bahwa menurut ahli waris, tanah tersebut dari puluhan tahun nenek moyangnya itu belum pernah dijual belikan. Belum pernah dijual belikan kepada siapapun. Nah, terakhir pun sampai jatuh ke ahli warisnya itu adalah Pak Karmali. Itu pun tidak pernah dijual belikan. Cuman tiba-tiba di tahun 1983 pada waktu itu pihak pemerintah daerah melakukan pembongkaran paksa kepada rumahnya Pak Khalidin tersebut, dibongkar paksa. Dibongkar paksa itu oleh pemerintah daerah pada saat itu ya, pada saat itu. Nah, itu tanpa ada pemberitahuan lebih dulu. Biasanya kan ada himbauan, ada surat pemberitahuan, ada musyawarah. Itu tidak dilakukan. Nah, dengan serta-mertanya itu melakukan pembongkaran. Nah, padahal tanah tersebut adalah tanah milik pribadi, miliknya Pak Khalidin, bukan tanah negara. Kan begitu. Nah, tapi anehnya ini Pemda ini mengklaim bahwa tanah itu adalah tanah negara. Nah, sementara berdasarkan buku rincikan yang ada di Desa Cibaliung pun itu dengan tegas menyatakan bahwa berdasarkan Persil 53 tersebut adalah milik Pak Khalidin, bukan tanah negara. Kan begitu. Nah, kemudian juga kita mencoba meminta keterangan kepada pemerintahan desa yang sekarang posisinya itu adalah Desa Sukajadi. Kalau dulu kan masuknya Desa Cibaliung karena belum pemekaran. Nah, sekarang sudah dimekarkan Desa Sukajadi. Nah, saya pun datang kepada pemerintahan desa yang pada saat itu, yaitu namanya Pak Maman, kepala desanya pada saat itu. Nah, saya berbincang-bincang diskusi dengan Pak Maman, saya mempertanyakan bahwa
status tanah tersebut itu bener nggak tanah negara? Betul. Menurut versi pemerintah itu adalah tanah Pemda Kabupaten Pandeglang. Nah, jawaban dari pemerintah desa tersebut itu bukan, dan di situ tidak ada tanah negara. Bukan dan tidak ada tanah negara di daerah situ. Iya, itu adalah tanah milik Pak Khalidin. Dan itu memang jawabannya. biasanya kan pemerintah desa punya pemetaan tanah tersendiri ya. Mana tanah desa, mana tanah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah kabupaten gitu. Nah, itulah apa yang tidak mengerti bagi saya. Harusnya itu kan yang lebih tahu adalah pemerintah daerah. Ada pemerintah di bawah. Pemerintah di bawah itu adalah pemerintah desa. Yang lebih tahu tentang seluk-beluk warganya, tentang masalah tanah di sekitar itu, nah itu adalah pemerintah desa. Nah, sesuatu yang sangat ironis, pemerintah desa sendiri mempertegas bahwa tanah itu adalah tanah Pak Khalidin, bukan tanah negara. Nah, tetapi Pemda mengklaim bahwa itu tanah negara. Nah, ini kan sesuatu yang tidak sinkron antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah yang ada di desa. Ini kan nggak sinkron. Nah, ada apa di sini? Nah, kalau kita mau menelusuri lebih jauh, ini ceritanya Pemda ini sudah mempunyai sertifikat hak pakai yang terbit tanggal 28 November tahun 2002. Nah, nomornya nomor 0002. 002. Kosongnya 4 kali terus 2. Nah, itu atas nama Pemda Kabupaten Pandeglang. Itu terbit sertifikat. Nah, tetapi kalau kita menelusuri lebih jauh, sebab hal ihwalnya perpindahan hak kepemilikan tersebut itu patut dipertanyakan. Betul. Kenapa? Karena di situ asal usulnya itu asbabun nuzulnya itu adalah bukan dari jual beli atau hibah atau waris, bukan atau waris, ya, bukan dari jual beli. Melainkan, nah, di situ melainkan ada permohonan dari Pemda kepada Badan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Nah, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang tersebut membuat sebuah keputusan dan akhirnya terbitlah sertifikat tadi. Nah, artinya terbitnya sertifikat tersebut ini patut dipertanyakan. Kalau kita, prosesnya dan asal usulnya itu patut dipertanyakan. Itu. Ya, kemudian apa yang akan temukan gitu? Otomatis kan sebelum akan menuju ke sana ya Kang Mustamid, ada analisa-analisa terlebih dahulu yang akan lakukan. Nah, Akang bisa yakin bahwa itu adalah kepemilikan personal gitu, bukan kepemilikan pemerintah daerah. Itu melihat dari apa Kang? Ya. Akang temukan itu. Nah, saya perlihatkan bahwa yang pertama itu saya mendatangi Desa Cibaliung. Nah, Desa Cibaliung itu adalah desa induk, desa yang memegang rincikan pada saat itu. Nah, kami mendatangi kepala desa di sana dan ketemu dengan kepala desa namanya Pak Ahmad Huzaimi. Nah, kemudian ya pada saat itu, kemudian kami meminta rincikan tersebut itu seperti apa. Nah, akhirnya kami didapat inilah rincikan cukup jelas bahwa di sini ini asli kan? Asli, ini asli dan disestempel kepala desa untuk pengesahannya. Nah, ini sampai hari ini pun belum berubah atas nama orang lain. Masih atas nama pertama yaitu Pak Khalidin. Pak Khalidin itu adalah ayah daripada Pak Karmali ahli waris. Ini belum berubah. Nah, kemudian di SPPT pun itu belum di nama ahli waris yaitu Pak Karmali dan Pak Lali. Nah, kalau luasnya ini berdasarkan rincikan ini luasnya jumlahnya 9.200, jumlah totalnya 9.200 ini terdiri dari 2 persil. Nah, makanya kemudian terbitlah terbitnya SPPT itu ada 2 persil. Nah, yang pertama itu 53 pertama itu atas nama Pak Karmali. Nah, itu luasnya 5.000 meter. 5.000 meter. Nah, kalau yang satunya itu luasnya 3.700. Itu punya Pak Lali. Nah, itu luasnya 7.300. 700.
Nah, di sini ada selisih kalau dibandingkan dengan apa namanya itu yang ada di rincikan itu selisihnya 640 meter. Itu luas sekali. Nah, mungkin juga digunakan untuk fasilitas jalan barangkali seperti itu. Barangkali kan gitu. Nah, kemudian kami kurang yakin setelah ada SPPT, kemudian ada buku rincikan. Nah, kemudian kita pun punya data dari apa namanya itu dari daftar wajib pajak yang ada di Bank BRI pada tahun 2009. Nah, di situ kami masih menyimpan bahwa di situ bahwa SPPT tersebut masih atas nama Pak Karmali dan Pak Lali. Nah, itu masih itu. Nah, cuman anehnya ini karena mungkin ada unsur kesengajaan, saya menduga ada unsur kesengajaan itu di dalam peta bloknya itu persil tersebut dihilangkan. Dihilangkan persil tersebut. Jadi tidak ada persil di blok itu. Nah, ini dugaan saya ada sebuah unsur kesengajaan. Nah, termasuk ini di Badan Pelayanan Pajak Daerah di sini pun menjelaskan. Jadi pada saat itu kami mengirim surat tanggal 12 Maret tahun 2019. Tahun yang lalu. Nah, ya 12 Maret, tanggal 12 Maret 2019. Kami mengirimkan surat kepada Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang. Nah, intinya surat kami menanyakan kenapa bahwa SPPT tersebut tidak diterbitkan lagi. Betul. Alasannya apa? Kan begitu. Nah, kemudian dijawab oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang. Ini namanya Haji Utui Setiadi SHMH. Nah, ini menjawab di dalam suratnya itu tidak ditemukan pada aplikasi SIM PBB Fiktek Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai wajib pajak. Tidak ditemukan di aplikasi. Mungkin saja bisa saja tidak ditemukan itu karena belum diinput mungkin. Ya kan karena aplikasi masih dalam pengembangan mungkin ataupun hal lain. Ya, tapi yang jelas ini kan harus ada penjelasan, harus ada alasan. Betul. Alasannya apa? Bisanya tidak diinput atau tidak ada dalam sistem. Betul. Nah, kalau tidak ada dalam sistem berarti apakah ada unsur kesengajaan dihilangkan? Betul. Ataukah human error ataukah faktor lain? Betul. Nah, tapi harus ada jawaban, ada kejelasan apa? Nah, itulah yang jadi pertanyaan saya. Nah, contohnya, misalkan saya ini beli tanah kepada si A. Nah, SPPT-nya itu pada saat itu masih atas nama si A. Nah, setelah dibeli oleh saya, kemudian saya urus supaya SPPT atas nama saya. Iya, nah, betul. Makanya dengan dasar itulah, dasar akte, dasar sertifikat, nah, dirubahlah nama yang A menjadi nama saya. Jadi betul. Ada sebab musababnya. Nah, kalau jelas. Nah, kalau sekarang ujug-ujug dihilangkan, ujug-ujug dihapus, nah berarti di sini ada dugaan sengaja mau menghilangkan tanah tersebut. Betul. Kan gitu, atau menguasai dengan cara menghilangkan dari sistem. Nah, ini. Nah, oleh karena itu ini patut kalau misalkan ini lebih lanjut, nanti pihak kepolisian yang berhak akan melakukan penyelidikan siapa dan bagaimana di sini. Kenapa dihilangkan? Nah, ini nanti pihak kepolisian. Nah, kan mudah-mudahan aja Mabes Polri turun kan gitu. Itu harapan saya. Nah, nanti akan melakukan pemeriksaan. Kenapa sebabnya bla 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 kan itu. Nah, jadi kalau saya lihat ini tidak jelas alasannya. Karena kenapa tidak jelas? Karena di sini tidak didasari atas alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Betul. Nah, ini jadi patut dipertanyakan dengan tidak dimunculkannya SPPT. Itu. Nah, kemudian Akang sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak di sana, dengan BPN, dengan pemerintah daerah setempat gitu, dengan Kabupaten Pandeglang, bupatinya atau lain segala macam. Ya, nah saya itu sebenarnya pada saat itu pernah melayangkan surat tanggal 17 Desember 2018. Betul. Karena tidak ada jawaban dari Bupati, kemudian saya melayangkan surat kembali tanggal 14 Oktober
tahun 2019. Tahun 19. Melayangkan surat kembali kepada Bupati. Nah, harapan saya sih dengan saya mengirim surat 2 kali ini, Bupati sebagai kepala daerah ini peka terhadap rakyatnya yang sedang mencari keadilan. Itu yang saya harapkan. Nah, mudah-mudahan harapan saya pada saat itu Bupati memanggil ahli waris. Nah, kemudian dilakukan cek and recheck ke bawah, bener enggak? Betul. Kemudian dilakukan pengukuran ulang. Betul. Nah, sebenarnya ini punya siapa? Itulah harapan saya dari awal. Nah, cuman itu tadi. Nah, dengan 2 surat, Bupati tidak merespon, tidak peka terhadap warganya sendiri. Nah, ini yang saya sayangkan. Itu. Nah, harusnya sih Bupati ini apalagi rakyatnya harus dilindungi. Betul. Dalam mencari keadilan, kan gitu. Ini tidak peka. Ya, itu yang kita sayangkan. Harus merespon ya, harusnya apa yang sebagai keresahan warganya ya Pak. Betul. Nah, makanya pada saat itu pun kami melayangkan surat ya baik ke BPN, kemudian ke Ombudsman Provinsi Perwakilan Provinsi Banten. Nah, itu pun Ombudsman sudah pernah mengirimkan surat meminta klarifikasi langsung kepada Bupati dari Ombudsman terkait dengan persoalan tanah ini. Itu kemudian responnya itu ya biasalah, itulah normatif itu kan. Nah, itu kemudian di situ Ombudsman itu di dalam suratnya itu ada bahasa telah melakukan maladministrasi. Maladministrasi dengan tidak menjawab surat saya 2 kali ini. Jadi telah melakukan maladministrasi. Nah, tetapi itu, bahkan menurut keterangan Ombudsman ketika diundang oleh Ombudsman di kantornya dalam rangka meminta keterangan klarifikasi langsung. Pada saat itu dihadiri oleh bukan Pak Sekda, bukan. Tapi, hanya pejabat biasa lah. Pejabat biasa, orang biasa kan gitu. Artinya PD Pasar kalau tidak salah. Nah, ini kalau menurut saya Ombudsman ini adalah pejabat negara. Iya. Harusnya minimalnya itu Sekda minimalnya. Kalau tidak bisa wakil bupati, ya Sekda minimalnya. Jangan di bawah Sekda. Ini harus saling menghormati. Nah, ini kalau Ombudsman tarafnya kalau di provinsi ya gubernur. Tarafnya kan lebih ada. Betul. Nah, ini kan kalau bupati kan juga. Nah, itu dari situ aja saya bisa melihat istilahnya. Jadi kurang menghargai kepada Ombudsman sebagai lembaga negara. Harusnya direspon dengan baik. Dan minimal yang datang itu adalah Sekda, bukan pejabat di bawah Sekda. Betul. Itu apalagi bukan kepala dinas, di bawahnya lagi. Nah, ini kan kalau yang undang kepala desa ya nggak apa-apa. Ini yang undang itu pejabat negara, Ombudsman. Harus dihargai. Kalau yang undang kepala desa ya nggak apa-apa. Yang di bawah kepala dinas yang hadir nggak apa-apa. Kang, hasil pertemuan. Ada koordinasi dengan Komnas HAM katanya. Kang sudah melakukan koordinasi dan diskusi dengan Komnas. Ya. Bagaimana itu, Kang? Jadi saya dapat undangan dari Komnas HAM itu tanggal 23 hari Kamis. Itu dapat undangan Komnas HAM yang intinya rapat mediasi lah, mediasi yang difasilitasi oleh Komnas HAM. Nah, bertempat di kantor Badan Aset Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Nah, pada saat itu yang hadir adalah dari Badan Pertanahan, Pandeglang, kemudian juga Kepala Dinas BPKAD kalau tidak salah, nah kemudian juga Kabag Hukum, dan dari Komnas HAM juga ada, kemudian Kabid, Kasubid Aset Provinsi Banten itu juga hadir. Nah, dari perbincangan atau dari diskusi atau rapat tersebut itu yang pertama saya diberi kesempatan untuk memaparkan dari sebuah persoalan itu. Saya jelaskan dengan gamblang. Nah, kemudian yang kedua saya mengajukan permohonan baik kepada BPN
ataupun kepada Pemda. Pemda. Nah, permohonan saya adalah sederhana. Itu apa? Yaitu agar supaya BPN Badan Pertanahan Nasional ini Pandeglang melakukan pengukuran ulang terhadap objek yang sedang kita sengketakan. Kenapa? Nah, maksud tujuan saya adalah untuk supaya memberikan kepastian hukum. Betul. Nah, baik kepada Pemda ataupun kepada kita, betul, ahli waris. Nah, dengan diukur itu kan nanti jelas kepastian hukumnya itu bahwa tanah tersebut punya siapa. Nah, satu itu. Terus kedua, permohonan kedua saya adalah kalau memang ini ternyata milik Pemda, artinya dengan legowo pihak ahli waris pun tidak menuntut. Nah, kemudian kalau tanah ini adalah merupakan milik ahli waris, nah maka Pemda harus mengembalikan kepada ahli warisnya. Karena kalau tidak dikembalikan ini dolim. Betul. Nah, kalau memang Pemda membutuhkan dengan dalih untuk pasar misalkan untuk hajat orang banyak, ya gampang kita bicarakan. Betul. Buatlah kesepakatan, buatlah jual beli. Nah, dengan aturan yang jelas, dengan harga yang jelas. Nah, itu harapan saya seperti itu. Nah, cuman pihak BPN itu menolak dengan alasan apa? Alasannya itu kalau Pemda mengizinkan, saya bisa melakukan pengukuran. Nah, karena itu tanah milik Pemda, tanah negara. Itu menurut kata BPN. Nah, sementara si pemerintah daerah ini yang diwakili oleh kepala BPKD apalah saya lupa itu ya. Nah, itu mewakili Pemda lah, dari wakil Pemda itu menolak juga. Kami punya sertifikat. Kami adalah pemilik. Sertifikatnya keluar tahun berapa katanya itu, Pak? Sertifikat terbit itu dikeluarkan tanggal 28 November tahun 2002. Artinya baru seusia jagung lah. Iya. Nah, sementara Pemda mengklaim bahwa tanah tersebut dari tahun 70 katanya. Tapi sertifikatnya baru tahun 2002. Jauh ya, kan? Nah, jauh, dan itu patut dipertanyakan. Ada apa kan gitu. Apalagi kalau namanya Pemda ini adalah orang-orang pinter, orang-orang yang tertib administrasi, bukan kayak kita rakyat biasa, orang-orang yang terdidik dan orang-orang yang punya pendidikan. Nah, logikanya kan nggak mungkin masa dari tahun 1970 kemudian baru sekarang dibuat sertifikatnya, kan aneh bin ajaib kan begitu. Nah, kemudian yang menjadi keanehan lagi saya itu ternyata baru dibukukan di dalam inventarisir ya, inventarisir barang ya, itu tanggal 7 November 2019. Berarti baru diinventarisasi sebagai aset Pemda ya, itu tahun 2019. Nah, ini juga bingung juga saya melihatnya, lebih bingung lagi gitu. Nah, kalau memang ini merasa meyakini bahwa itu miliknya, ya dari dulu juga sudah tercatat. Betul. Nggak mungkin dari pemilikannya dari sekian puluh tahun yang lalu kemudian baru dicatat, sementara kemana semua pejabatnya? Betul. Emang di Pemda nggak ada orang? Betul. Nah, itulah yang jadi saya tidak mengerti gitu tuh. Itu jadi keanehan buat saya kan gitu. Pemda tahu sendiri. Pemda kan orang-orang pejabat, kan ada S2, ada doktor, apa dan seterusnya kan. Pokoknya orang-orang pinter lah. Orang-orang yang tertib administrasi. Nah, kenapa ini baru dibukukan? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Ada apa di balik itu? Nah, kemudian perlu saya sampaikan pula, kalau kita melihat dari sertifikat tersebut, nah di situ itu bukan terbitnya sertifikat itu dasarnya bukan dari jual beli, waris atau hibah. Bukan dari itu, tetapi dari sebuah permohonan. Nah, permohonan dari Pemda kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang, kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Pandeglang. Nah, ini permohonan. Kemudian Kepala Pertanahan Kabupaten Pandeglang membuat sebuah keputusan. Nah, terus dengan dasar itulah
terbitlah sertifikat hak pakai. Nah, terbitnya itu tanggal 28 November 2002, nomor sertifikatnya 0002. Nah, itu. Nah, ini kan menjadi sebuah keanehan. Nah, makanya perlu dipertajam sebab atau asal-usul hak kepemilikan tersebut. Kepemilikan itu ya. Ini kan jadi milik Pemda. Nah, sementara kalau kita lihat dari bukti-bukti yang kita ada, kemudian menurut keterangan para tokoh masyarakat sekitar di situ, termasuk mantan kepala desa juga, sepanjang kepala desa juga pada saat itu mengatakan dengan tegas di situ tidak ada tanah negara. Tidak ada tanah negara. Nah, itu adalah tanah punya Pak Khalidin. Bertahun-tahun dikuasainya. Mungkin di daerah itu dekat-dekat situ ada tanah kepemilikan Pemda atau seperti apakah? Nah, memang ada katanya, tapi agak jauh. Bukan jauh. Itu objeknya. Bukan seberangan atau pinggir-pinggiran. Bukan. Nah, ini saya khawatirnya juga ada salah gitu. Salah ukur. Jadi ketika Pemda punya di sana, ngukurnya punya yang ini. Nah, ini kan ini saya takutnya itu salah ukur. Kemudian muncullah sertifikat padahal objeknya yang punya Pemda di sana. Tapi kalau menurut saya permintaan dari Akang ya sebagai kuasa hukum dari pihak keluarga itu sudah jelas dan konkret, real menurut saya. Tadi permintaannya diukur ulang, kemudian dikembalikan kalau memang itu adalah hak warganya, tapi memang kita akan legowo gitu jika memang itu kepemilikan Pemda. Betul. Tapi kalau Pemda membutuhkan ya silahkan bayar. Disesuaikan dengan diskusi yang hasil lobby itu. Itu menurut saya sudah real banget gitu. Tapi ada disambut nggak Kang permintaan itu? Nah, justru itulah pada saat rapat tanggal 23 Juli 2020. Berarti baru-baru ini ya? Baru-baru ini di Provinsi Banten itu judulnya sih mediasi, tapi tidak ada hasilnya. Karena apa? Karena kekeh. Nah, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan besar menurut saya. Kenapa? Kalau memang itu tanah Pemda, Pemda mengakui itu tanah saya, ini punya sertifikatnya. Nah, kalau begitu kenapa takut? Harusnya itu permintaan saya dikabulkan untuk melakukan pengukuran ulang. Nah, kenapa? Supaya ada kepastian hukum, baik Pemda ataupun kita. Nah, sebagai ahli waris gitu, ada kepastian hukum lah. Kalau itu kan ngambang. Nah, itu ngambang. Jadi hanya istilahnya itu benernya sendiri. Jadi kita mencurigai ini walaupun punya sertifikat pun sertifikat yang patut dipertanyakan asal usulnya ini. Jadi kalau ibaratnya sih kalau anak lahir tidak ada bapaknya. Nah, ini repot kalau lahir tidak ada bapaknya. Nah, ini sertifikat. Ada bapak nggak ada ibu. Nah, ini repot juga ini. Makanya ini. Tuh. Ada rencana untuk dibawa ke meja hijau kan? Nah, kalau saya secara pribadi sih sudah ibaratnya udah gregetan lah. Gregetan. Ya, secara pribadi sih. Nampaknya kegregetan, suaranya lantang. Tetapi saya kembali lagi kepada ahli waris. Betul. Karena tetap saja walaupun bagaimanapun tetap penentunya ada ahli waris. Nah, kalau saya hanya memberikan opsi-opsi kepada ahli waris. Nah, termasuk misalkan dalam kaitan ada solusi apa lain misalkan. Betul. Ya itu saya kembali lagi kepada ahli waris gitu. Nah, terkait dengan ini misalkan kita melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, atau misalkan saya mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri. Dan ataukah kita mengajukan tuntutan pidana, ini ada unsur tidak penyerobotan tanah. Kan begitu. Nah, kita polisikan kan gitu. Nah, kalau memang nanti ada unsur pidananya, ya sudah kita
laporkan kan gitu. Dan itu sesuai dengan permintaan. Iya, nah itu saya sampaikan. Tetapi saya pribadi sih apa yang harus saya lakukan ini sih ada dalam benak saya, tapi kan kita tidak bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Betul. Ya, saya sampaikan karena kepada ahli waris. Rahasia, ya? Ya, itu pada ahli waris itu aja gitu. Ya. Kemudian Kang ngapain sih Kang gitu? Jauh-jauh ke Banten mengurusin permasalahan sebegini peliknya gitu. Akang ngapain ke sana? Ya. Maksudnya tuh rela gitu, rela melakukan itu di tempat yang jauh. Kurang lebih kalau dari sini mungkin perjalanan 12 jam. Ya. Kalau pakai mobil ya. gitu. Ya. Jadi gini, yang pertama bagi saya jarak tidak menjadi ukuran. Betul. Nah, concern yang pertama itu adalah atas dasar nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang kedua, konsep saya ini ingin jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah konsep saya. Nah, terlebih lagi saya ini di bawah naungan LBH Sunan Gunung Jati. Nah, kebetulan Sunan Gunung Jati ini adalah nama waliullah. Saya harus menjaga nama Sunan Gunung Jati. Jadi insya Allah saya concern dalam hal kebaikan. Makanya motonya LBH Sunan Gunung Jati itu qulil haqqo walau kana muron. Sampaikanlah yang hak, yang benar walaupun pahit. Walaupun taruhannya nyawa sekalipun saya rela. Nah, insya Allah saya niati untuk ibadah. Dan kalau ini untuk jihad, untuk ibadah jihad, insya Allah fisabilillah. Insya Allah saya mati pun mati syahid. Nah, karena dalam memperjuangkan kebenaran, dalam memperjuangkan hak-hak orang, hak asasi manusia. Ini hak asasi manusia harus dilindungi. Seperti tadi saya sampaikan, menurut ceritanya itu pada saat itu dibongkar paksa. Bagaimana dibongkar paksa? Nah, pada saat itu. Nah, itu bagaimana itu? Tidak ada rasa kemanusiaan. Nah, akhirnya kan shock pihak ahli waris, ada yang sampai stres gila, ada juga sampai meninggal. Nah, ini bagaimana hati nurani? Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita seperti itu, bagaimana? Betul. Jangan kita ini lagi berkuasa, jangan kita ini lagi sehat, kita jangan lagi kuat. Suatu saat besok atau lusa kita ini adalah titipan semua. Jabatan, harta, anak, istri semua ini adalah titipan. Suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah faida ajaladum falastakbiruna sya'atan wa hum la yastaqdimun. Kalau sudah ajal itu tiba, tidak bisa diundur walaupun satu saat pun, satu detik pun tidak bisa kalau Allah sudah mengambil. Nah, oleh karena itu kesempatan kita semua ini masih hidup, masih diberikan umur panjang, masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah kita berbuat baik untuk orang lain, niati ibadah. Karena apa? Kalau kita sudah mati, semua ditinggal. Betul. Harta numpuk ditinggal, jabatan juga ditinggal. Sementara yang ada itu adalah ibadah kita. Itu ya kaitan yang di bawah mati itu adalah amal kita, amal perbuatan kita yang besok dibawa ke liang lahat tadi. Iya. Itu betul. Saya sih berharap kepada siapapun pemimpin itu meniru konsepnya Sayyidina Ali. Yaitu apa konsepnya itu? Seorang pemimpin itu harus bisa mendengar. Tidak tuli telinganya. Di sana itu ada rakyat yang merintih-rintih. Di sana itu ada rakyat yang butuh pertolongan. Kita tidak kita tidak tuli gitu. Nah, itu mendengarkan. Nah, kemudian melihat. Setelah ada mendengar itu, kita turun ke bawah melihat, jangan ABS asal Bapak senang, turun ke bawah. Nah, itu turun, iya. Nah, itu turun ke bawah, dilihat. Bener enggak ini ada sebuah persoalan di bawah? Nah, bener enggak ini adalah tanah Pemda? Bener enggak ini adalah tanah rakyat? Nah, ini harusnya itu tidak duduk aja di meja. Turun ke bawah, jangan kita ketika mau pencalonan butuh rakyat. Nah, setelah duduk, lupa ke rakyat, tidak kenal. Dan bahkan susah ditemui. Nah, ini bagaimana kalau udah begini? Nah, itu. Nah, harapan saya sih, itu tadi seorang pemimpin itu, seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu. Bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa merasakan.
Nah, meresahkan kenapa? Coba bayangkan kalau seandainya terjadi seperti itu pada dirinya, pada keluarganya, pada saudaranya, bagaimana? Tidak jauh beda orang sih. Nah itu, begitu. Tapi kalau bisa konsep itu diterapkan pada seorang pemimpin, insya Allah pemimpin itu adalah pemimpin yang amanah. Nah, insya Allah rakyatnya rakyatnya juga akan mengenang yang baik. Tapi kalau pemimpin yang nggak baik, siapapun pemimpinnya kalau yang nggak baik, rakyat mengenang bahkan mendoakannya nggak baik. Betul. Nah, kalau sekarang sih belum terasa. Kita ini masih enjoy. Karena masih duduk kan gitu. Suatu saat besok atau lusa kalau udah udah madhab ke utara ya sudah. Itulah. Luar biasa ya. Beliau ini selalu tergugah, termotivasi dan membara kalau ngomongin hak-hak warga negara ataupun perjuangan untuk kebaikan dan kebermanfaatan banyak orang. Nah, Kang, ada harapan apa Kang untuk kasus ini ke depan, Kang? Nah, ini ya di samping itu kembali pertanyaan tadi yang kaitan kenapa kita jauh-jauh. Nah, sebenarnya kalau Banten sih belum jauh. LBH Sunan Gunung Jati itu sudah ke Kalimantan Timur, Tarakan. Kalimantan Timur, Tarakan. Nah, kemudian juga kita ke Riau, apalagi di daerah Lampung. Nah, itu artinya sudah kemana-mana LBH Sunan Gunung Jati. Ya, saya mohon doanya aja rakyat Indonesia supaya LBH Sunan Gunung Jati ini adalah tempat berlindungnya lah, bernaungnya orang-orang yang mencari keadilan. Amin. Itu mudah-mudahan kita bermanfaat dan mudah-mudahan kita tetap semangat. Betul. Dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi artinya kalau Banten sih masih dekat, ya Kalimantan Timur pun kita sudah kejar, Bali pun sudah. Jadi Sulawesi, Bali sampai ujung Papua, sampai ujung Indonesia, siap ya kan? Siap lah, siap kemana aja untuk kebenaran. Insya Allah yang penting saya diberikan sehat, kemudian saya juga dalam perjalanannya itu terpenuhi lah. Betul. Ibaratnya kalau saya harus jalan ya tentunya saya kendaraannya kan gitu ya. Nah itu aja gitu. Kalau hal itu insya Allah saya konsen untuk kebaikan. Nah, barangkali teman-teman Tamasya Diskusi, sobat Tamasya Diskusi, ada yang membutuhkan bantuan hukum, nanti saya cantumkan ya nomor beliau di channel kita. Ya. Kemudian depan, Kang, bagaimana Akang menyelesaikan permasalahan itu, permasalahan yang ada di Banten itu? Ya. Jadi terkait dengan persoalan ini kan sebuah dinamika ya. Betul. Ada suka, ada duka. Ya itu ya kita sudah biasa. Bahkan saya sebagai seorang pengacara, ketua pengacara, tidurnya bukan di hotel. Saya tidurnya di lantai. Bahkan dengan teman saya yang bawa mobil. Tidurnya di lantai, bukan tidurnya di hotel. Coba kalau pengacara lain tidur di hotel bintang. Saya mah tidur di atas tikar. Coba bayangkan. Tidur di atas mobil. Itu karena saya sudah konsekuensinya mengabdikan diri kepada bangsa, agama, dan negara. Apalagi orang yang saya bela ini adalah sesama muslim. Orang lain pun di luar muslim pun kalau untuk hal kebenaran. Akan saya bela. Kebenaran itu akan saya bela. Karena kita kan namanya negara Indonesia ini adalah negara majemuk. Terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika dan terdiri dari bermacam agama yang ada di Indonesia kan gitu. Tapi kalau konsepnya untuk keadilan ya, itu ya kita bela begitu. Tapi kalau kaitan yang akidah ya itu masing-masing kan gitu. Ini terlebih lagi yang minta tolong ini adalah sesama muslim, Ikhwanul Muslimuna. Sesama kita saudara sama muslim. Nah itu harus kita bela. Sampai di mana kan gitu. Itu luar biasa perbincangan kita hari ini sobat Tamasya, menggugah, kemudian seakan-akan kita yang muda juga pengen ikut berjuang kan gitu. Ayo. Ya haruslah. Siapapun ya haruslah mumpung masih muda. Ya apalagi saya kan usianya ya
Ya hampir kan. Hampir berkepala Hampir berapa? tua. Sudah remajanya sudah lewat jadi hampir tua. Tapi seakan-akan beliau ini yang lebih muda dari saya. Soalnya semangatnya lebih membara dari saya ya. Nah, itu Siaplah, mohon doanya jangan semuanya lah. Ya. Mudah-mudahan apa yang sedang diperjuangkan Akang sama tim di sana, kemudian keluarga di sini, tim LBH Sunan Gunung Jati diberikan kelancaran, kemudian kekuatan dan kesehatan agar tetap berjuang untuk tegaknya keadilan di Indonesia. Iya. Itu perbincangan kita. Saya ucapkan terima kasih kan, Ya. luar biasa sekali. Sama-sama, ya. Sepertinya nanti harus ada sesi-sesi selanjutnya. Siap. Obrolan yang Iya, lain. iya. Ini sudah sesi kedua ya sebenarnya. Ya, dan memang ini apa namanya itu ya memang harus diketahui oleh masyarakat, Betul. terutama masyarakat sekitar, Betul. bahwa tanah itu adalah tanah milik masyarakat, bukan milik negara. Nah, ini syukur-syukur kemudian para pejabat negara juga tahulah, biar orang-orang Jakarta pada datang ke Cibaliu Betul. dengan adanya ini kan gitu. Ada hal yang dicantumkan di di Undang-Undang Dasar 1945 itu. Tanah, udara, dan air dan semua alam yang ada di Indonesia ini dikuasai oleh negara dan sepenuhnya diberdayakan atau didayagunakan untuk kebermanfaatan masyarakat seluruhnya, bukan diprivatisasi, bukan menguasai. Artinya menindas masyarakat untuk menguasai dan dikapitalisasi oleh beberapa sektor saja itu tidak boleh. Ya. Artinya itu adalah pesan dari Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita ya, Kang ya. Betul. Itu perbincangan kita, Sobat Tamasya. Terus bertamasya di Tamasya Diskusi, karena tamasya di Tamasya Diskusi bukan sekedar tamasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamannya gini. Iya. Ya masih COVID aja nih. COVID aja. Aduh.